Halo semuanya, selamat datang kembali bagi kalian para pembelajar yang selalu haus akan ilmu baru. Nah, hari ini kita bakal ngelakuin sesi bedah referensi yang super menarik. Kita akan ngupas tuntas sebuah teks pedoman dari media dakwah Indonesia yang ngebahas soal hukum seputar hak cipta dalam Islam. Isi ini tuh sering banget bikin bingung ya, kan? Apalagi di era digital kayak sekarang, di mana yang namanya copy-paste karya orang itu bisa dilakuin cuma dengan satu klik aja. Lewat sesi bedah referensi ini, kita bakal ngeliat gimana sih syariat Islam memandang, melindungi, sekaligus membatasi yang namanya hak atas kekayaan intelektual. Oke, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke pasal-pasalnya, coba deh kita lihat big picture-nya dulu. Kalau kita mundur ke sejarah panjang peradaban Islam, menghargai ilmu pengetahuan dan karya tulis itu sebenarnya bukan barang baru. Tradisi intelektual itu udah lama banget jadi tulang punggungnya dunia Islam. Jadi apa yang bakal kita bahas hari ini tuh bukan sekedar aturan kaku, tapi lebih ke gimana prinsip-prinsip klasik yang keren itu diterapkan buat ngatur kekayaan intelektual modern. Ibaratnya, ini tuh jembatan penghubung antara kebijaksanaan masa lalu sama kompleksnya dunia teknologi dan bisnis hari ini. Biar sesi bedah referensi kita kali ini gampang diikutin, alur pembahasannya kita bagi jadi 5 poin ya. Pertama, konsep kekayaan intelektual. Kedua, definisi ahli. Ketiga, hak syariah pemilik asli. Keempat, hak revisi dan penarikan. Dan kelima, batasan komersial bagi pembeli. Oke, kita langsung masuk aja ke poin pertama, konsep kekayaan intelektual. Lanjut ke bagian kedua, definisi ahli. Pernah kepikiran gak sih gagasan yang gak kelihatan wujudnya, kayak ide, kode perangkat lunak, atau melodi lagu, itu beneran diakui sebagai harta gak sih dalam hukum Islam? Menariknya, buat ngejawab ini, Syekh Ziyad Zazal pakai istilah bahasa Arab, al-musonnafat al-mubtakarah. Terjemahan bebasnya itu hasil pikiran manusia yang inovatif atau karya cipta yang baru. Jadi ini bukan ngebahas tenaga fisik kuli bangunan ya, tapi murni ngomongin produk kecerdasan, kreativitas, dan daya pikir. Dari istilah ini aja udah kelihatan banget kalau hukum Islam itu ngakuin inovasi intelektual sebagai aset yang sah dan beneran ada harganya. Terus wujud nyatanya itu apa aja? Nah, Syekh Ziyad Ghazal merinci ini ke dalam 4 kategori yang jujur aja relate banget sama zaman now. Pertama, kitab atau buku dan segala hal yang sejenis. Kedua, karya audiovisual yang bisa dilihat atau didengar, kayak drama, lagu, atau film dokumenter. Ketiga, segala jenis program komputer, ya software secara eksplisit diakui di sini, keren kan? Dan keempat, penemuan teknologi yang bisa dipakai di industri. Ini ngebuktiin banget kalau syariat itu sifatnya luas dan siap banget ngerespon kemajuan teknologi. Coba deh kita bandingin sedikit. Teks referensi kita ini nyandingin pandangan Syekh Ziyad Ghazal tadi sama definisi universal dari Wikipedia. Di Wikipedia dibilang, kalau kekayaan intelektual itu segala hasil produksi kecerdasan, daya pikir manusia, kayak teknologi, seni, sastra, yang berguna buat manusia. Sama persis kan konsepnya? Keduanya benar-benar ketemu di satu titik. Penghargaan mutlak terhadap kecerdasan manusia. Nah, sekarang kita udah satu frekuensi nih. Kalau karya intelektual itu emang harta yang sah. Pertanyaan logis selanjutnya, terus apa aja sih hak-hak syariah yang benar-benar dikasih ke si penemu atau pencipta atas karyanya itu? Yuk kita cari tahu di bagian selanjutnya. Ini bawa kita ke bagian ketiga, hak syariah pemilik asli. Begitu sebuah karya lahir, hak paling pertama dan paling fundamental itu namanya hak penisbatan. Gampangnya, ini tuh hak atribusi. Jadi, poin krusialnya, sebuah karya itu wajib hukumnya dinisbatkan atau dikasih kredit ke pemilik aslinya. Kalian nggak bisa asal comot tulisan orang di internet terus ngeklaim itu tulisan kalian. Syariat netapin kalau pengakuan soal siapa yang bikin karya tersebut, itu hak mutlak sang kreator. Titik, nggak boleh diganggu-gugat apalagi dipalsuin. Masuk ke bagian keempat, hak revisi dan penarikan. Kalau karya udah dirilis, bukan berarti si pencipta kehilangan kendali loh. Ada 2 hak penting di sini. Pertama, pencipta punya hak penuh buat merevisi atau ngoreksi karyanya. Misalnya ada typo di buku atau ada bug di software yang dia bikin, ya dia berhak ngeperbaikin itu. Kedua, dia juga punya hak buat ngelarang orang lain ngubah-ngubah karyanya. Apalagi kalau perubahan itu bisa merusak reputasi atau nama baik si pencipta aslinya. Ini penting banget buat ngejaga integritas sebuah karya tetap utuh. Nah, hak yang keempat ini menurutku lumayan unik.
hak buat narik karya dari peredaran. Coba bayangin, seorang penulis tiba-tiba sadar bukunya punya kesalahan fatal, dan dia pengen narik buku itu dari toko-toko. Syariat ngebolehin hal ini loh, tapi adilnya syariat itu di sini. Si penulis wajib ngasih ganti rugi finansial ke pihak-pihak yang rugi karena penarikan itu. Kayak penerbit misalnya. Jadi ada balance yang pas banget antara ngejaga moral si kreator sama keadilan finansial buat partner bisnisnya. Terakhir nih, bagian kelima. Batasan komersial bagi pembeli. Kalau dari tadi kita ngomongin si kreator, gimana dong posisi kita yang cuma sebagai konsumen? Teks referensi ini ngasih batasan yang tegas banget dari penjelasannya Ziad Ghazal. Pemilik asli udah pasti punya hak full buat manfaatin dan nyari cuan dari karyanya. Di sisi lain, kita sebagai pembeli yang sah, misal kita beli buku fisik, kita boleh banget baca, pelajarin, atau nikmatin buku itu. Tapi, ada satu garis merah yang nggak boleh kita lewatin. Poinnya begini, beli sebuah karya itu nggak otomatis bikin kita pegang hak ciptanya. Kalau kita sebagai pembeli, manfaatin karya orang lain buat nyari keuntungan finansial tanpa izin, hukumnya jelas tidak boleh. Kita beli software buat dipakai kerja harian, boleh. Tapi nge-copy software itu terus dijual lagi, nggak boleh. Atau ya, kita semua tahu lah ya godaan zaman kuliah, beli buku asli satu terus difotokopi banyak-banyak buat dijual ke adik tingkat. Wah, itu udah masuk pelanggaran nyata terhadap hak syariat si penciptanya. Jadi, sebagai penutup, pedoman dari media dakwah Indonesia ini benar-benar bikin kita mikir ya, di era serba gampang sekarang ini, di mana batas antara sekedar sharing dan membajak itu makin tipis, teks ini ngingetin kita lagi soal etika. Coba kita renungin, udahkah kita benar-benar ngehargain karya, keringat, dan otak orang lain sesuai sama batasan syariat? Ini pertanyaan yang harusnya selalu nyangkut di kepala kita tiap kali mau ngeklik tombol download atau copy dari internet. Makasih banyak udah nemenin di sesi bedah referensi kali ini. Terus semangat belajarnya dan sampai jumpa di eksplorasi ilmu yang selanjutnya.